Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jamil Pasaribu, ingin mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul dampak One China Policy terhadap kedaulatan Taiwan. Pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Taiwan merupakan wilayah yang pernah dijajah oleh bangsa Barat, China dan juga Jepang. Namun terakhir Taiwan berada di bawah kekuasaan Jepang. Namun setelah Perang Dunia Kedua Jepang kalah, Jepang menyerahkan kembali Taiwan kepada pemerintah nasionalis, yaitu Partai Kuomintang di daratan Cina. Penyerahan tersebut masih berlangsung perang saudara antara Partai Kuomintang dengan Partai Komunis. Namun pada akhirnya perang saudara tersebut dimenangkan oleh Partai Komunis yang mengakibatkan para elit pendukung dan simpatisan Partai Kuomintang melarikan diri ke Kepulauan Taiwan dan membentuk pemerintahan dan mengklaim sebagai pemerintahan yang sah di seluruh kawasan Cina. Namun Partai Komunis juga mengklaim sebagai pemerintah yang sah namun mereka mengganti nama negara yang sebelumnya Republic of China kemudian terganti menjadi Republik Rakyat Tiongkok. Partai Komunis berpusat di Beijing dan Republik Rakyat Tiongkok berpusat di Beijing dan Taiwan berpusat di Taipei. Kemudian hal ini mengakibatkan terjadinya ada satu negara dalam dua pemerintahan. Hal tersebut mengakibatkan adanya kebijakan satu Cina. Kebijakan satu Cina ini adalah setiap negara harus mengakui satu pemerintahan Cina. Jadi negara lain harus melakukan diplomatik dengan salah satu negara ini, melakukan hubungan diplomatik dengan Taiwan atau dengan Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian PBB sebagai organisasi bangsa-bangsa dunia menetapkan RRT sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menggantikan posisi Republic of China. Kemudian setelah itu penafsiran tentang One China Policy ini pun berubah. RRT mengklaim bahwa One China Policy ini yang harus diakui adalah RRT sebagai negara pemerintahan satu-satunya, bukan Taiwan. Hal ini membuat RRT menganggap bahwa Taiwan adalah provinsinya. Namun sisi lain, Taiwan tidak mengakui pemerintahan RRT. Mereka menganggap sebagai sebuah negara. Namun mereka menganggap diri mereka sebagai sebuah negara. Hal ini membuat pandangan bahwa RRT memandang bahwa Taiwan adalah provinsi pembangkang, dan RRT dengan ini melakukan berbagai cara agar mempertahankan Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Hal tersebut membuat penafsiran One China Policy ini berdampak kepada kedaulatan Taiwan, sehingga saya mengambil judul dampak One China Policy terhadap kedaulatan Taiwan. Yang menjadi identifikasinya adalah bahwa adanya penafsiran kebijakan One China Policy ini yang diterapkan oleh RRT menghalang Taiwan agar bisa menjadi sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, sehingga Taiwan harus membuat strategi dalam menyikapi kebijakan One China Policy ini agar tetap eksis dalam pergaulan internasional sebagai sebuah negara. Yang menjadi pembatasan masalah adalah peneliti membatasi dalam hal dampak One China Policy terhadap kedaulatan Taiwan dan strategi yang diterapkan Taiwan dalam menyikapi One China Policy agar
bisa eksis dalam pergaulan internasional sebagai sebuah negara. Rumusan masalahnya adalah apa dampak kebijakan One China Policy terhadap kedaulatan Taiwan. Yang kedua, bagaimana strategi Taiwan menyikapi kebijakan One China agar bisa eksis dalam pergaulan internasional sebagai sebuah negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji isu kemerdekaan Taiwan dari RRT, sehingga mengetahui kelanjutan dari kemerdekaan Taiwan, dampak kebijakan One China terhadap kedaulatan Taiwan, dan strategi yang telah dilakukan Taiwan agar bisa menjadi negara berdaulat. Manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan baru dalam kajian One China Policy dan Taiwan, khususnya kajian tentang Asia Timur kepada peneliti dan juga kepada orang lain. Penelitian ini diharapkan juga menjadi literatur bagi peneliti-peneliti yang ingin mengkaji tentang One China Policy dan Taiwan lebih dalam. Saya mengambil teori kedaulatan negara, teori pengakuan, teori diplomasi, dan politik luar negeri. Metode penelitiannya adalah saya menggunakan metode deskriptif, kemudian teknik pengumpulan datanya menghimpun dari berbagai literatur yang bersumber dari jurnal, buku, berita, internet, artikel, dan sumber-sumber lain yang dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Teknik analisis data dengan mengklasifikasikan, peneliti akan mengklasifikasikan data dan menseleksi dan mengolahnya, yang memilih data-data yang relevan dengan penelitian ini. Sistematikanya, bab 1 pendahuluan, bab 2 membahas tentang Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, dan One China Policy. Bab 3 dampak kebijakan One China Policy terhadap kedaulatan Taiwan. Bab 4 strategi Taiwan menyikapi One China Policy. Bab 5 penutup, yang terakhir daftar pustaka. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.